Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatih Fitrawan dengan NIM 22963559, Prodi Ilmu Komunikasi. Saya berasal dari Yogyakarta dan usia saya 19 tahun. Bisnis yang pernah saya pimpin adalah bisnis clothing bernama Satsune yang beralamatkan tepatnya di Kalasan, Sleman, Yogyakarta. Jenis usaha dari bisnis Satsune ini adalah sebuah bisnis clothing dengan saat ini baru berfokuskan pada clothing kaos. Nama produk dari Satsune ini antara lain adalah produk pertama kita yaitu Hayakawa Aki yang merupakan kaos bertemakan anime Chainsaw Man. Lalu ada produk kedua kita adalah Thorfinn dengan kaos bertemakan anime Vinland Saga. Untuk visi misi dari brand ini adalah, untuk visi saya adalah saya ingin mengedepankan produk yang berkualitas dengan desain yang unik dan dapat diterima oleh semua pecinta anime di Indonesia khususnya. Untuk misinya yang pertama adalah saya mencari vendor terbaik yang bisa saya temukan di daerah saya. Lalu yang kedua adalah saya menggait ilustrator terbaik yang dapat mengembangkan ide-ide yang saya buat sesuai dengan pasar yang dapat diterima oleh para pecinta anime di Indonesia. Selanjutnya adalah cara saya memulai proses memimpin. Jadi pada awalnya adalah saya memulai proses memimpin dengan membuat ide terlebih dahulu, lalu saya memberikan ide saya kepada ilustrator untuk kemudian dibuat menjadi nyata dan dikembangkan lebih lanjut. Selanjutnya, ilustrator memberikan kembali hasil dari gambar yang telah dibuat kepada saya untuk saya berikan feedback atau masukan yang saja mungkin akan ditambahkan atau dibenarkan. Setelah itu, jika tidak ada perubahan lagi, hasil gambar akan diberikan kepada desainer yang kemudian nantinya akan ditambahkan elemen grafis lainnya dan dibuat menjadi sebuah mock-up untuk nantinya dipublikasikan ke sosial media. Sebelum dipublikasikan, desainer memberikan kembali kepada saya hasil desain yang telah dibuat untuk saya berikan feedback ulang agar dapat diperbaiki atau mungkin ada beberapa tambahan yang harus dibuat ulang oleh desainernya. Namun jika semua sudah oke dan semua sudah setuju dengan hasil akhir desainnya, hasil akhir dari desainer tersebut akhirnya dipublikasikan ke sosial media dan dipromosikan untuk selanjutnya. Lalu cara saya menjelaskan kepada anggota agar bisa mencapai visi misi. Untuk cara saya menjelaskan kepada anggota, saya lebih memilih untuk berdiskusi. Jadi saya membuka forum diskusi kepada para anggota seperti ilustrator dan desainer tadi untuk saling berdiskusi tentang desain yang akan digunakan. Jadi saya memberikan ide tersebut, lalu kita berdiskusi sebaiknya ide tersebut akan dikembangkan seperti apa yang sesuai dengan pasar pecinta anime di Indonesia. Untuk selanjutnya, cara saya menghadapi masalah internal dan eksternal. Oke, untuk masalah internal ada masalah yang sering terjadi di brand kita ini, yaitu adalah perbedaan pendapat saat mendesain. Seperti yang kita bilang tadi, kita memilih desain itu dengan cara berdiskusi. Tentunya ada orang yang ingin desainnya seperti ini, atau saya sendiri ingin desainnya seperti ini, atau desainer inginnya seperti ini. Itu kita seringkali mengalami masalah tersebut. Solusinya adalah kita meminta pendapat dari orang lain, yang jadi kita tidak terlingkup di kita saja, kita juga meminta pendapat dari
orang lain. Jadi lebih banyak untuk menentukan desain yang lebih baik yang A, B, C atau D atau seterusnya. Untuk selanjutnya masalah eksternal. Masalah eksternal yang saat ini dihadapi adalah lokasi kita yang saling berjauhan. Jadi dari saya sendiri, ilustrator, desainer, dan anggota promotor lainnya itu lokasinya saling berjauhan, yang membuat rapat atau diskusi kita itu jadi sangat terbatas. Solusinya adalah jadi kita lebih memilih menggunakan untuk rapat online seperti Zoom, Google Meet, atau menggunakan Discord. Cuma untuk hal tersebut jadinya ada kendala lain yang muncul, yaitu seperti internet yang kurang lancar atau jadwal yang bertabrakan. Oke, terakhir gaya kepemimpinan yang saya gunakan. Gaya kepemimpinan yang saya lebih kedepankan adalah gaya kepemimpinan demokrasi. Kenapa? Karena menurut saya gaya kepemimpinan demokrasi itu cocok untuk bisnis seperti ini. Jadi dengan kita berdiskusi antara ilustrator, antara desainer, kita juga dapat menambah wawasan baru terkait desain yang akan digunakan nantinya. Karena tentunya para ilustrator, para desainer tersebut ada yang lebih tahu daripada saya, dan mungkin mereka juga lebih melakukan riset lebih mendalam yang membuat desain tersebut hasilnya dapat sesuai dengan keinginan pasar pecinta anime di Indonesia. Untuk contohnya seperti yang saya bilang tadi, contohnya saat perbedaan pendapat desain tadi, gaya kepemimpinan demokrasi sangat berguna. Jadi kita saling berdiskusi ketika ada perbedaan pendapat yang membuat hasil akhirnya dapat mencapai hasil akhir yang terbaik. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.